Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu? Jamaah pengajian Majlis Taklim Pewirta, pengajian wanita rumput barata. Alhamdulillah. Sehat semua? Semoga Allah senantiasa menjaga sehat badannya, sehat rohaninya, sehat duitnya. Kan perlu sehat duitnya toh. Badan sehat, duit gak gablek. Itu bikin pusing kepala juga kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, bunda muslimah yang dimuliakan Allah. Saya tadi rada gemeter datangnya telat 5 menit. Ternyata pengajiannya dimulai 9.20. Jadi saya klop lagi. Problemnya adalah ngajinya sampai jam berapa? Sesuai timingnya jam 9 sampai jam 10 kan. Nah ini sudah jam 9.21 gitu. Ya saat cukup waktu. Saya tadi jam subuh ngaos di Pondok Jati Sidoarjo. Meluncur langsung ke sini jam 7.04 sudah nyampe sini. Akhirnya saya nyimpang dulu di Masjid Juanda untuk rehat sebentar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diparingi oleh Allah kesempatan nyampe di tahun baru. Tahun baru berapa sekarang? 1448 Hijriah. Tanggalnya tanggal pinten? 12 Muharram. Coba angkat tangan yang hafal bulan Hijriah, nama-nama bulan Hijriah. Ayo angkat tangan yang bisa, yang hafal. Ada? Angkat tangan aja. Rupanya boten berani. Januari sampai Desember pasti apa? Tapi Muharram sampai Zulhijjah angkat tangan yang hafal. Ada? Ayo sebelah sana regu A, regu B, regu C. Ada regu A angkat tangan. Regu B. Sayap depan saya, regu B. Ada? Nah, saya lempar regu C kalau gitu. Ada? Masya Allah, boten berani ternyata. Kalau begitu sama-sama saja. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Masyaallah. Kita oleh Allah diberi kesempatan nyampe di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Ridho untuk apa? Ridho
kita masih diberi kesempatan tobat. Oke? Kita diberikan panjang umur agar kita memperbaharui hidup kita dengan bertobat kepada Gusti Allah. Yang kedua, agar kita mampu memperbaiki dan menambah amal soleh kita, insya Allah. Alhamdulillah, bunda-bunda muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita tentang keistimewaan Majelis Rasulullah. Nopo istimewai. Nah, sebelum masuk ke tema, saya akan bertanya, siapa di antara bunda yang pernah haji? Berapa? Pernah umroh? Alhamdulillah. Haji umroh, berada di Mekah, pengen selalu sholat berjamaah di Masjidil Haram. Di Nabawi, di Masjid Madinah, pengen selalu sholat di Masjid Nabawi. Di samping sholat di Masjid Nabawi, ada tempat yang terkenal untuk kita berdoa, berzikir. Di mana tempatnya? Raudhah. Masya Allah. Untuk mendapatkan Raudhah itu susah. Kenapa? Seluruh umat Islam haji umrah berada di Masjid Nabawi di Madinah, semua kepengen mampir di Raudhah. Sehingga ada yang menggunakan aplikasi apa namanya? Nusuk. Kalau rombongan, ketua rombongan yang mencatatkan dengan aplikasi itu jam berapa, kapan bisa ke Raudhah. Kalau perorangan, aplikasi perorangan, jam berapa kosongnya dan bisanya ke Raudhah. Walaupun kita sudah mencatat, menjadwal ke Raudhah, pada waktunya kadang-kadang belum rezekinya. Baru nyampe ke situ diusir-usir. Haji. Jadi sama dengan askar sana, kita suruh keluar. Padahal kita baru datang mau ke Raudhah, orang lama dibiarkan di situ, bukan orang lama suruh keluar. Kita yang masuk, kadang-kadang kita yang suruh keluar. Padahal kita belum masuk di Raudhah. Raudhah itu tempatnya di mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Raudhah di mana tempatnya? Di Masjid Nabawi. Lokasinya di mana? Rasulullah dawuh, baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Raudhah niku taman surga. Siapa yang kepengen ke taman surga berarti kudu masuk di Raudhah. Raudhah itu letaknya di mana? Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Ya luasnya sekitar ini nih, ruang utama masjid ini. Kalau ini menghadap ke kiblatnya sana, maka sebelah kiri saya ini makam Rasulullah. Mimbarnya di pojok sebelah sana. Dibuat garis segi 4 antara rumah Nabi yang jadi kuburan itu dan mimbar Nabi, maka itulah area Raudhah, taman-taman surga. Kepengen ke situ. Untuk apa di situ? Orang melaksanakan sholat taubat, orang melaksanakan sholat hajat, orang berzikir di situ, orang berdoa di situ. Kenapa? Merupakan taman-taman surga. Insya Allah doa yang dimunajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh Pak Ustadz, saya tidak punya duit. Jangankan haji, kalaupun ada duit antrinya belum karuan ketemu umur. Daftar sekarang 2026, kapan berangkat? Isu-isu 2050.
raudhah. Kecewa toh? Masya Allah. Itu sabda Nabi yang pertama. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, letaknya, jaraknya antara rumah Nabi dengan mimbar Rasulullah, itu raudhah. Jadi kalau panjenengan kesempatan di sana, kalau dulu itu karpetnya warna hijau, tiang-tiangnya ada lukisan juga warna hijau. Kalau sekarang lukisannya polos, cuma tiangnya ada berlapiskan emas. Berlapiskan emas. Ojo bawa palu sampai tono. Malu ngasih ben cuil ngoten. Masya Allah. Nah, ternyata kesempatan itu bukan satu-satunya hadirin. Sebab ada sabda Nabi yang lain. Ibu-ibu pengen tahu? Pengen tahu raudhah yang lain? Pengen tahu banget, pengen tahu saja? Masya Allah. Selain raudhah yang ada di Madinah, mahal, ongkosnya mahal. Kalaupun dapat ke sana, belum tentu juga dapat kesempatan di raudhah. Ternyata ada raudhah yang kedua. Apa itu? Rasulullah Daud dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, apa itu? Idza marartum biriyadil jannah. Jika panjenengan melihat raudhah, melihat taman-taman surga, fartahu, monggo panjenengan mampir di situ, ikut gabung di situ. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wa ma raudhatul jannah. Apa itu raudhah, taman surga itu ya Rasulullah? Kalau gambaran saya dan sahabat saat bertanya, taman surga itu kira-kira di mana tempatnya? Di surganya Allah. Tapi Nabi dawuh, siapa yang berjumpa, siapa yang melihat ada taman surga, dikengken Kanjeng Rasul, ayo mampir di sana. Lah sahabat penasaran, apa itu taman surga? Raudhah ya Rasulullah. Kata Nabi, hilakun dzikir. Yaitu apa? Kumpulannya orang-orang yang sedang berzikir kepada Gusti Allah. Di mana itu? Ya wonten majelis niki. Berkumpul orang yang mengingat Allah, berkumpul orang yang membaca kitab Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Di mana? Di masjid. Salat berjamaah, pengajian seperti ini ada disebut dengan taman-taman surga. Kalau panjenengan belum sempat di raudhah yang ada di Madinah, nggih monggo masuk ke raudhahnya salat berjamaah, raudhahnya majelis pengajian seperti ini. Ini termasuk yang dimaklumkan oleh Rasulullah. Ayo mampir di majelis zikir, di kumpulannya pengajian, sebab itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Alhamdulillah. Bunda muslimah majelis taklim Bawirta, majelis seperti ini adalah majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah. Panjenengan hadir di sini minimal punya dua harapan. Ibu-ibu hadir di majelis di taman surga seperti ini, ada dua yang kita inginkan. Boleh dicatat hal-hal penting ya. Panjenengan datang ke masjid ini ada dua harapan. Apa itu? Yang pertama, ingin mendapatkan ilmu.
mendapatkan ilmu. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Yang tadinya sudah tahu tambah mantap. Gitu kan? Tambahan ilmu. Makanya ente doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi nun Gusti zidni tambahi kula niki Gusti ilma nambah ilmu warzuqni tambahana Gusti kula rezeki napa kepahaman dalam ilmu. Ilmu yang paham itu rezeki dari Allah. Napa? Orang diajari oleh Allah dari pengetahuan yang ada jadi paham. Ilmu ne manfaat. Itu satu. Yang kedua, yang dicari orang dalam majlis seperti ini, napa? Berkah. Barokah. Insya Allah orang yang sering hadir dalam majlis ilmu itu dapat barokah dari Gusti Allah. Oleh karenanya, kalau kita berada di rumah Allah, berada di majlis Allah, berada di taman-taman surga, ayo dungo sing apik. Sebab tempatnya diberkahi oleh Allah. Nah, waktunya pengajian ojo rasa-rasa. Sebelahku iku kudungnya lunas apa belum? Gak perlu dirasa. Gak perlu dijadikan bahan pergunjingan. Ayo dungo sing ati. Muga-muga kula lan kanca kula jamaah kula ya Allah panjenengan paringi rahmat. Panjenengan ya Allah, muga-muga kami semua dimudahkan urusan. Semoga ya Allah, kula lan kanca kula kabeh niki ya Allah, panjenengan lunasi utang. Pernah panjenengan doa minta dilunasi utang sama Allah? Ora tahu. Apa maneh muga-muga tangga kula sing akeh utangi panjenengan Gusti paringan rejeki sing kuwat iso nglunasi utang ora tahu. Panjenengan kalau tahu doa seperti itu sewugi tenan panjenengan. Amin ya rabbal. Jadi dalam majelis itu yang dicari minimal dua. Pertama, mendapatkan ilmu, kemantapan ilmu, kepahaman ilmu. Yang kedua, mendapatkan barokah. Masya Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, An-Nisa itu surat urutan keberapa? Keempat. Kalau surat pertama apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Ketiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. An-Nisa itu surat keempat. Ayatnya ayat 95. Ayat 95. Gusti Allah niku dawuh berfirman. Dereng ngawas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina. Jenengan gak ada HP aplikasi Quran saged dibuka monggo. An-Nisa surat keempat ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah
Dawuh Gusti Allah, tidak sama antara orang mukmin yang duduk-duduk tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik berupa surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Maksudnya begini, zaman Nabi itu ada sahabat yang tidak ikut perang. Yang tidak ikut perang itu sebab sakit. Tapi ternyata ada yang mereka tidak ikut perang padahal sehat. Lalu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang itu zaman dulu derek perang melawan musuh kafir. Ya, zaman dulu ya. Jadi orang sahabat yang ikut perang itu, mereka badan jiwa raganya ikut perang, hartanya dibawa, diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya harta ini, monggo ya Rasulullah, untuk perjuangan berjihad. Badan mereka, saya rela mati ya Rasulullah, berperang di jalan Allah. Lalu yang lain tidak ikut perang padahal tidak ada uzur. Lalu Allah memaklumkan, Allah membuat sertifikat orang-orang yang berperang itu dengan jiwa dan hartanya. Mereka ini orang-orang istimewa, orang-orang siti mewah. Siti mewah, istimewa, diberikan janji yang baik berupa surga, diberikan janji berupa pahala yang besar dunia akhirat. Artinya apa? Kedudukan orang yang ikut perang dengan harta dan jiwa itu lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk ngikut pengajian tapi gak ikut perang padahal sehat. Itu dapatnya Rasulullah. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu kan enten pengajian. Cuma majlis Rasulullah itu saya tidak tahu persis ya. Ada yang memberi kabar majlisnya ibu-ibu itu setiap hari Jumat. Tapi lainnya majlis bapak-bapak. Majlis bapak-bapak itu di Medina itu disumpah. Sumpah niku napa nggih? Emper masjid. Serambi masjid. Kalau ini kan ruang utama. Kalau disekat niku disekat sebelah ke sana itu serambi untuk ngaji majlis Rasulullah. Kalau panjenengan pernah ke Al-Falah Raya Darmo, itu sebelah selatan itu ada ruangan untuk pengajian, atau bagian belakang sebelah timur itu untuk pengajian. Itu namanya sumpah, serambi masjid. Nah, di sumpah itu hadirin ya, yang ikut ngaji ini cukup memenuhi ruangan, full, sudah penuh. Saya kurang tahu persis penuh itu apakah tempatnya kecil sehingga penuh, atau yang hadir banyak walaupun ruangannya luas. Kan tergantung tuh penuh itu tuh. Jamaah yang hadir banyak atau ruangannya kecil sehingga penuh. Sampai duduk niku boten saged niki ruang kosong nih. Dempet.
seperti menonton konser artis terkenal, viral, hadir gratis, tempatnya beludak, penuh sesak. Kira-kira begitu. Mau geser ya teman, betul sahabat, pun dan ini masjidnya kebesaran. Ini masjidnya kebesaran, roganya banyak kosong. Ini masjid baru kekecilan di Jumat kira-kira. Jumat full sampai keluar. Nopongan Id misalnya, wonten cukup, masjidnya kekecilan. Nah sekarang kebesaran. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita percepat dikit ya. Ketika Nabi ngaji bersama sahabatnya ini, Masya Allah, ada 3 orang sahabat datang terlambat. Berapa orang? 3 orang sahabat datang terlambat. Yang 2 orang masuk. 2 orang masuk. Yang 1 duduknya dekat Nabi di depan. Yang 1 masuk muter lagi kepalanya, nengok sana sini, cari sendetan. Bebek anak tiang nganggur nomor dinding masjid nganggur. Saat ini betul kursi ya. Betul apa-apa. Kalau betul nyindir loh betul. Ini lagi cerita. Zaman Nabi ada 2 sahabat masuk, yang 1 masuk ke depan, duduk paling depan, yang 1 saya muter lihat-lihat tempat nyender, cari senderan, baik nyender di tiang dinding masjid maupun di tiang masjid. Yang 1 lagi masuk sebentar, terus keluar pulang. Ini kan gambaran, makanya Nabi nyampaikan, baik sahabatku, tahukah kalian barusan ada 3 sahabat? Iya Rasulullah, itu adalah Allah sedang mengajari kita. Siapa di antara mereka itu Allah mengajari kita. Bagaimana ya Rasulullah, kata Nabi, orang yang masuk lalu duduk paling depan, orang itu orang yang sedang meminta pertolongan Allah, dan Allah pasti akan menolongnya. Yang kedua, orang yang masuk terus muter golek senderan. Orang ini adalah orang yang masih diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah. Bahkan panjenengan kalau susah tidur dari laos. Ibu betul lamun. Kalau panjenengan susah tidur, ikut pengajian. Insya Allah semua pasti tidur. Loh, saya pernah punya pasien tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Saya bilang insya Allah besok di Jumat, ayo melong aku Jumatan. Saya bilang begitu. Orang ini punya keluhan 3 hari 3 malam, gak bisa tidur. Saya bilang ayo besok di Jumat, melong aku Jumatan. Saya pikir saya mau khutbah, saya panjangkan khutbahnya. Ternyata meleset. Begitu saya naik mimbar, assalamualaikum, sudah tidur. Jadi rupanya kalau ada pengajian, ada yang tidur, jangan tinggal. Sebab dia pernah punya keluhan tidak bisa tidur. Tapi setiap ngaji tidur, memang ngajinya tukang tidur. Intermezzo lagi. Jadi yang kedua ini, orang ini insya Allah diberkahi Allah. Lalu yang ketiga kata Nabi, orang yang masuk sebentar
kan, terus keluar terus pulang. Nah, orang ini tergantung niat. Kalau pulangnya itu meninggalkan pengajian terus pulang sebab benci kepada pengajian. Allah ngaji mana-mana doa mulai. Maka orang ini dibenci oleh Allah. Makanya nggak boleh membenci majlis. Rasulullah dawuh, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisah batahlika. Kata Nabi, jadilah engkau orang yang menyampaikan agama, mengajari ilmu agama. Kalau tidak, yang mau belajar. Kalau tidak, yang mau mendengarkan. Kalau tidak, jadi wong seneng. Aku pengen ngaji, gak iso waktu nih ngerungokke orang kerungu sepikere. Aku seneng nih pengajian. Itu capi. Wala takunil khamisah. Jangan menjadi orang yang kelima. Ngajar orang, ngaji belajar orang, dengarkan orang, seneng orang. Berarti lainnya apa? Benci. Lainnya apa? Orang reken. Berarti apa? Cuek. Anak uang udah ngaji, cuek aja, gak urus. Aku orang melok lapor. Itu jangan, kata Nabi, menjadi orang yang kelima. Batahlika, maka engkau akan diputus dari keberkahan dan rahmat Allah. Nah, maka kata Nabi, orang yang masuk ke masjid, ke majlis, keluar terus pulang, itu tergantung niatnya. Kalau niat pulang itu sebab ada urusan keluarga, membantu tetangganya, mau ngantarkan ke rumah sakit, atau dikengken belanja ke pasar, kata Nabi, orang ini masih diampuni oleh Allah dosanya. Amin ya Rabbal. Makanya panjenengan kalau ingin diampuni dosa, orang iso melo ngaji, enten pengajian lewat-lewat kok aneh. Insya Allah dapat ampunan. Enten tukang lagi ngerjakan rumah, ono pengajian mereka iso melo. Tukang itu bolak balik ambil baju di masjid, balik lagi, itu dapat ampunan. Tapi kalau pulangnya itu sebab benci kepada pengajian, maka dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya senengno wonten pengajian. Kenapa? Pengajian ini tadi disebutkan termasuk raudhatun min riyadil jannah, termasuk tetamanan di antara taman-taman surga. Jadi pengajian ini istimewa, Bu. Istimewa. Ya Allah. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing bener iku minum begitu. Mau minum bismillah sak teguk. Alhamdulillah. Minum lagi bismillah sak teguk. Alhamdulillah. Sampai 3 kali. Orang kok berhaus kok ya. Mari melaku jauh iki, ngelak iki. Nih ngelak carane bismillahirrahmanirrahim dikungkum sing akeh. Alhamdulillah. Boten klak boten. Ada yang kalau minum klak sak ceret entek. Tahu kanca kula waktu ten pondok ngoten. Capek rupanya dari jauh. Golek ceret plok sampai habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi minum itu adabnya bismillahirrahmanirrahim sak teguk alhamdulillah. Dirasa-rasa no banyu niku sowo kerepot. Masyaallah. Alladzi
ja'alal ma'a. Jadi anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Jadi air hujan yang diturunkan Allah yang kemudian menjadi air, mata air yang diminum itu, Masya Allah, itu keberkahan yang Allah berkahi. Fa ahya bil arda ba'da mautiha. Air hujan itu bisa menghidupkan tanah yang tandus menjadi subur, pepohonan yang mati hidup lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi terapi kalau ada keluarga yang sudah menikah beberapa tahun belum dikaruniai anak. Biasanya kalau hujan-hujanan ambek nandon banyak hujan dari langit terus diumbe bareng. Itu tadi terapi biasanya gitu. Jamaah muslimah yang dimuliakan oleh Allah, waktunya kurang 4 menit. Ini masih ada bahasanya, kita tambahin sedikit. Oke? Oh kita. Oke. Kita baik ya. Alhamdulillah. Nah, 3 sahabat tadi memberikan pemahaman sing sungguh-sungguh paling depan Allah pasti nolong. Orang yang duduknya di belakang bahkan tidur dok. Penceramah belum mulai ngaji sudah paham. Sudah tidur soalnya. Belum dimulai pengajian sudah paham. Itu diberkahi oleh Allah. Orang yang di luar senang mana pengajian, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian pada sisi yang lain jamaah, ketika majelis Rasulullah itu lenggai boten enten. Jamaah bapak-bapak para sahabat laki-laki niku ngariung. Maka disebut halaqah. Halaqah niku ngariung. Jadi para sahabat kalau mau hadir ngaji bersama Nabi, mereka niku mempunyai niat. Saya akan ikut ngaji. Saya kangen pengen berjumpa Rasulullah. Maka saya harus duduk paling depan supaya bisa melihat wajah Nabi. Bahkan kalau bisa saya pengen nempelkan atau memeluk Nabi. Itu. Maka ada klausul. Nabi itu bilang, siapa yang datang lebih awal bisa memilih tempat yang dia sukai. Ibu datang lebih awal, pilih tempat di mana? Buri dewe. Ya monggo, silakan saja. Dulu para sahabat tuh pengen duduknya paling depan, kalau bisa nempel dengan Rasulullah. Kenapa? Masya Allah. Nabi ini kan memberkahi, mensyafaati. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi khalifah keberapa? Ada khulafaur rasyidin. Khulafa niku khalifah artinya di belakang Nabi. Nabi wafat diganti oleh khalifah. Ada 4 orang disebut khulafaur rasyidin. 4 orang ini dibimbing petunjuk dari Allah, rasyid, yang selalu dibimbing oleh Allah. Jumlahnya 4 orang. Sinten kenawan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Suatu ketika Rasulullah dengan Umar, Rasulullah itu mencium Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad itu ireng. Batu hitam. Hajar Aswad di mana tempatnya? Di sudut Ka'bah. Nabi itu mencium Hajar Aswad. Umar itu
delok, lihat. Ketika Nabi cium Hajar Aswad, Umar tuh lihat. Lalu Umar giliran mau cium Hajar Aswad tuh ngomong, "Hei Hajar Aswad, kon itu cuma batu." Hajar Aswad, kamu cuma batu, tidak memberikan manfaat apapun. Tapi karena kekasihku Nabi Muhammad, karena junjunanku Rasulullah mencium engkau, maka aku pun menciumnya. Bisa dipahami? Berarti menciumnya Umar kepada Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya, tapi karena meniru Rasulullah mencium. Paham boten maknanya? Bibir mulia Rasulullah mengecup Hajar Aswad. Umar mengecup Hajar Aswad, berarti ada perjumpaan bibir Umar dengan bibir Rasulullah. Makanya kalau panjenengan kesana pengen cium Hajar Aswad, bukan perkara Hajar Aswad sing mulia, tapi di situ ada bekas bibir Rasulullah dan para sahabat. Itu insya Allah dados syafaat. Bagaimana mulut yang sering rewel ini, sing akeh dosane iki, diizinkan mengecup bibir Rasulullah di tempatnya di situ. Itu akan mensyafaati. Dan bukan hanya di Mekah. Nabi bilang hadir dalam majelis ini. Hadir dalam majelis ini bekas-bekasnya Rasulullah. Siapa yang masuk dalam taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu, di situ enten Rasul. Maka siapa yang sholat berjamaah kumpul orang soleh, majelis seperti ini kumpul orang soleh, insya Allah dapat syafaat Rasul. Bisa dipahami? Masya Allah. Sinten sing kenal sahabat Ukasah? Sahabat Ukasah, kalau pernah cerita mereka yang berderek. Sahabat Ukasah itu sahabat yang menuntut balas kepada Rasulullah. Pernah? Di Nabi itu ketika terakhir berpidato, kata Nabi, perjalananku menuju Allah begitu sangat berat. Aku tidak ingin meninggalkan beban dengan kalian. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, baik aku sengaja atau tidak, silahkan menuntut balas. Boten jalur sepurun. Sampai enak ae. Jamaah kula niki badhe tenik berangkat ke sana, mohon dimaafkan. Boten. Rasul bilang, saya akan menghadap kepada Allah tidak akan lama lagi supaya ringan perjalananku. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, disengaja atau tidak disengaja, silahkan menuntut balas. Bukan mohon maafkan, boten. Para sahabat itu digitukan pada menunduk, boten wantun, gak berani menjawab. Bagaimana mungkin Rasulullah menyakiti sahabatnya? Tidak mungkin, tidak ada dalam buku kamusnya. Rasulullah itu santun, lembut, sayang kepada sahabatnya, selalu menolong sahabatnya, mensyafati sahabatnya. Bagaimana mungkin Nabi pernah menyakiti? Tidak mungkin. Sahabat menunduk, kecuali satu orang yang berdiri. Saya ya Rasulullah. Namanya sahabat Ukasah. Begitu melihat satu sahabat berdiri, Ukasah, angkat tangan, saya ya Rasulullah. Umar itu merah wajahnya. Hei Ukasah, jangan kurang ajar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, biar aku saja sebagai penggantinya. Kata Nabi, jangan Umar.
Ini urusanku dengan dia, bukan denganmu. Ya Allah. Silahkan Ukasha bicara. Ya Rasulullah, saat itu aku tidak tahu sengaja atau tidak. Ketika engkau akan memacu kuda atau unta, apa namanya? Pecut itu? Cambuk, mencambuk unta atau kuda, sengaja atau tidak, cambukmu mengenai badanku. Disengaja atau tidak kira-kira? Enggak. Dari Ukasha, saya tidak tahu itu disengaja atau tidak ya Rasulullah. Tapi cambukmu mengenai tubuhku. Kata Nabi, baiklah, wahai Ali, ambil cambuknya di rumah. Pulang kepada Siti Aisyah. Apa? Cambuk untuk apa? Ada orang yang ingin nuntut balas untuk Rasulullah. Nangis Siti Aisyah. Ya Allah, tega dia nih orang mau balas kepada Rasulullah. Nangis. Dibawa, ya Rasulullah, ini cambuknya. Diberikan cambuknya kepada Ukasha. Ini Ukasha, cambuknya. Silakan balas. Mohon maaf ya Rasulullah, ketika cambuk ini mengenai tubuhku, aku sedang tidak pakai baju. Oh, Tamario Abu Bakar nangis, sahabat lain nangis. Ini ya Allah, Ukasha ini kurang ajar banget, tega banget. Buka Rasulullah bajunya. Wah, semerbak wangi. Yang namanya keringat Rasulullah, proses keringat ibu-ibu, pecut. Wangi keringatnya. Begitu dibuka itu, Masya Allah, wangi. Aku sudah buka baju, silakan tutup balas. Maka lari Ukasha dengan cambuk itu. Begitu hampir dekat dengan Rasulullah, cambuknya dibuang. Wes, izinkan ya Rasulullah, aku memeluk tubuhmu, meluk, cium tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, baik sahabat, siapa yang ingin doanya dikabulkan, minta didoakan oleh sahabat Ukasha. Ya, Ukasha itu berpolitik. Bagaimana dia ingin memeluk Nabi dengan caranya seperti itu. Bagaimana mungkin aku menyakiti engkau ya Rasulullah. Aku sebenarnya ingin mencium, memelukmu ya Rasulullah. Izinkan aku memeluk dan menciumnya. Dibiarkan mencium tubuhnya Rasulullah. Subhanallah. Itu keistimewaan Rasulullah dalam hal seperti itu. Nangis semua sahabat. Kemudian para sahabat, Ukasha selamat, selamat Ukasha. Tolong doakan aku Ukasha, doakan aku Ukasha. Dan Nabi bilang, siapa yang ingin doakan doanya makbul, minta doakan Ukasha. Ya Allah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir di sesi akhir dalam pengajian yang berlangsung, datang serombongan orang-orang yang mau ngaji terlambat datangnya. Ini tempat sudah penuh, full, betul, full. Kira-kira kalau ada serombongan baru datang, tempatnya sudah full, panjenengan persilahkan masuk apa total luwuning jowo. Salah sampai telat tengok wae lu gue, udah. Betul. Om di dalam sudah nggak ada tempat, sudah penuh. Masya Allah. Ketika Nabi melihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi menjawab, sahabat menjawab. Ternyata yang baru datang itu orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa yang dimaklumkan surat An-Nisa ayat 95 tadi. Ada mereka para ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar dan mereka masih selamat hidup. Ketika Nabi melihat mereka itu ahlu Badar, wah Nabi, Allah saja menghormati mereka, apalagi aku. Maka orang yang lebih berhak duduk dekat aku, mereka itu. Tapi di sini sudah full. Kan gitu. Jadi kalau ada istilah tempat PPIP,
itu sebenarnya secara konteks ada dalam Islam. Walaupun mungkin esensinya agak beda. Kalau sekarang ada undangan VVIP mungkin para pejabat, betul. Nah, kalau zaman Rasulullah VVIP itu orang yang punya kedekatan kepada Allah, punya keistimewaan perjuangannya bersama Rasulullah. Maka Nabi mengatakan mereka ini bukan orang sembarangan. Allah saja mendudukannya derajat tinggi. Maka aku harus memposisikan mereka, orang yang dekat dengan aku adalah mereka. Sementara di sini sudah penuh. Terlalu bersemangat. Maka Nabi bilang akhirnya surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Nabi bilang, sahabat, coba geser dikit, luaskan tempatnya, geser, bergeser. Idza qila lakum tabassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapang dalam majlis, geser, 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 supaya ahlu badar bisa duduk. Ternyata sahabat itu nggak mau geser, menang doanya. Jadi ini cinta Rasulullah, nurut nang Rasulullah. Tapi Nabi bilang ayo geser, nggak mau geser. Sebab apa? Wah, aku cita-citaku duduk dekat Nabi kok, ben itu syafaat kok. Lah sekarang mau musir-musir. Yang kedua ada klausul. Siapa orang yang duduk terlebih dahulu, maka tidak boleh orang lain menduduki tempat kedudukannya. Misalkan panjenengan duduk di situ, lalu panjenengan keluar mungkin batal atau ada keperluan keluar. Begitu masuk lagi, tempat duduknya diduduki oleh orang lain. Itu boleh, Mbak, Bu, Pak, maaf ini tempat duduk saya. Boleh. Kalau tempatnya sudah penuh, tapi dia tempatnya luas, cek nemen, cek akeh boleh lu, nah, kan? Tapi secara hak berhak. Saya duduk di sini tadi, saya geser, boleh. Nah rupanya sahabat yang dekat Nabi gak mau geser itu katanya yang datang duluan gak boleh digeser-geser. Sekarang mau geser-geser. Protes dalam hatinya karena tak bergeming. Allah sampai turunkan ayat, idza qila lakum tabassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapang dalam majlis, ayo geserlah, ayo berikan ruang, ayo lapangkanlah. Fafsahu yafsahillahu lakum, kalau kamu mau melapangkan, mau geser, Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Begitu ayat turun, gemetar mereka. Tadinya duduknya itu dempet-dempetan lutut, suruh geser, yus dempet kabel lutut, gak iso geser. Ternyata begitu ayat turun, iso geser, lututnya naik di atas paha-pahanya sahabat, bisa merapat. Iso ternyata, jadi gak iso. Sebab ternyata yang lapang itu bukan hanya tempat, yang lapang itu hati. Bisa Pak? Orang kalau hatinya lapang, iso ae berbagi sekalipun miskin. Tapi orang itu kalau hatinya sempit, sugih rono broyo, wake hatai. Tapi ini hatinya sempit, pelit. Enten saya pelit aja katanya. Berarti hatinya sempit. Termasuk pelit sama ustaz. Bahwa tiap memiliki loman-loman alamu. Jadi orang sakit dermawan itu sebab hatinya lapang. Kalau orang lapang hatinya, insya Allah akan dilapangkan dalam hidupnya oleh
Gusti Allah. Enten pengajian akbar. Masya Allah. Tempat parkir sudah disiapkan, tapi sudah full, penuh. Gak iso maneh parkir, jangankan mobil, sepeda motor kesek nyelempit, penuh. Dilala sebelah itu ada rumah punya halaman luas kosong. Jangan itu mampir ke situ. Assalamualaikum Pak Bu, boleh gak saya titip sepeda motor? Gak boleh. Tempat parkir di sana. Ngapunten tempat parkirnya pun full. Gak boleh, di sini bukan tempat parkir. Berarti hatinya sempit. Padahal tempatnya luas. Nah, terserah panjenengan. Pulang ngaji ini punya hati yang lapang apa hati yang sempit? Kudunya punya hati lapang. Orang hatinya lapang, masya Allah. Senyumnya kok pelit. Ada orang tuh senyum aja pelit. Padahal senyum nggak bayar, nggak kayak ongkos. Ada orang tuh, ya Allah, berhadapan dengan orang kayak minum es ditiup, cemberut. Ya senyumlah, kan? Masya Allah. Senyum main pelit omongan duit. Kita ini loh berhadapan dengan orang seperti orang sowogeh. Enak dan tidak ibu ini iso diutangi. Tapi orang harus kenal ibu yang pelit. Gak gelem tidak pelit aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampun menyelesaikan keistimewaan ini. Nah, dari ayat tadi, siapa yang bisa melapangkan, mau bergeser, mau memberikan kesempatan orang lain, mau memberi manfaat kepada siapapun, Allah akan melapangkan jalan hidupnya dunia akhirat. Ada 3 hal. Pertama, lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Ya. Misalkan wis sempit tapi orang sing baru teko. Kalau di kendaraan misalkan ada orang yang lebih tua berdiri ke bagian duduk, yang mudah bisa lah untuk merelakan. Bu, silakan di sini, saya masih bisa berdiri. Itu melapangkan. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Kita ini ingin dihargai orang loh. Neng kenyataannya agak kecewa. Maunya kamu itu jadi orang apik. Panjenengan golek perumahan di sini mikirnya ini api-api wonge. Ning kenyataane ana sing meneng, ana sing rewet, ana sing pemarah, ana sing macam-macam toh. Lapangkan hatimu menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Gitu kan? Ada yang di rumahnya punya rewang, pembantu. Kudu lapang hati. Ojo disenggerangi tok ae. Ojo dimarahi tok ae. Pertama, sisi pendidikan beda. Mungkin SD pun gak lulus. Pergaulannya dengan orang-orang begitu. Panjenengan terpelajar. Wajar berbeda kok caranya. Maka panjenengan punya kewajiban ngajari sing apik. Ngene lho Mbak caranya. Begitu toto sing apik. Supaya bisa melayani baik. Tapi kalau dia pelayanan tidak baik, lapangkan hati. Memang beda level. Wis seru beda level. Sampai murid-murid kok levelnya podo. Podo gak lulus SD ini. Kalau ini S2. Ya.
Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain. Yang ketiga, lapangkan hatimu bagi kesempatan bertumbuh pihak lain. Ini yang disebut dengan pengkaderan. Jadi kalau ada orang mau muncul mengekspresikan kebahagiaannya, kita memang senang. Ada nggak di sini? Ada orang mau cerita loh, Pak Ustaz. Bu kemarin liburan, masya Allah, aku sekeluarga rekreasi di sana. Tempatnya sejuk, indah, kerasan. Kalau si saudara kerja aku nggak mulia aslinya, senang di sana. Di mana? Di sana. Berapa kali ke sana? Di tempat itu. Anda baru sekali aja cerita. Saya tiap minggu ke sana. Ada orang begitu. Itu sempit hati nih.